dari kekristenan. Kan apa salahnya kita membahas itu supaya menjadi satu pembahasan yang baik untuk meluruskan yang keliru itu. Apa salahnya coba? Sekarang saya tanya kalian pengikut-pengikutnya Edis. Pantas tidak dia atau kalian menyetujui tidak ketika dia mengatakan bahwa siapa orang-orang atau siapapun dia yang tidak menyetujui Yesus punya Tuhan maka dia gila. Pantas tidak apakah kalian dukung ketika dia mengatakan bahwa semua para dokter-dokter, sarjana, profesor, pendeta-pendeta itu di bawah akal pikiran sekolah minggu. Pantas tidak yang kalian memahami Tritunggal ini dikatakan bahwa Tritunggal dibuang di tong sampah. Pantas tidak Alkitab Lembaga Indonesia yang sudah menerjemahkan bahasa Indonesia dengan benar, kita tinggal baca dan kita renungkan dan kita terapkan, pantas tidak mengatakan kata Allah itu dibuang di tong sampah. Pantas tidak mengatakan bahwa, nih banyak nih narasi-narasinya, kalau kalian pengikut-pengikutnya, ya wajar tidak dia merendahkan pendeta-pendeta kalian. Apa pantas? Tidak pantas. Tapi itu bukan membuat satu hal yang kita persoalkan di Komal atau di live-nya. Nggak akan selesai. Yang kita mau itu adalah bagaimana Bang Edis ayo dengan kerendahan hati. Kalau mau menjelaskan tentang kekristenan, ya cobalah dipelajari dengan orang-orang yang berkompeten. Bu Sofi kan beliau kan juga sangat bagus tuh mengajarkan kekristenan. Ya coba tanya banyaklah tentang kepada Bu Sofi. Cuman gini Bu gini Bu sebentar, karena Ibu ngomong Bu Sofi kan, waktu malam-malam itu kan dia itu debat sama 3 orang tuh, 4 orang ya. Siapa tuh yang Islam itu, mereka tuh kan. Terus kan aku masuk ke komalnya, coba nonton kayak gini di bawah komalnya Bu Sofi. Orang-orang disuruh naik Bu Sofi, nggak naik-naik dia, diturunin. Bukan Nah nggak itu mau kan naik, sekelas Bu Sofi saja nggak dinaikkan. bukan. Orang itu tidak makan dia, sempat naik diturunkan. Maksudku mau Jadi juga gitu Bang, dia teman-teman. Kalian mau suruh saya naik, saya tidak akan naik. Untuk naik lah apa? Sekelas hamba Tuhan saja dia tolak, apalagi saya. Dan saya juga malas mau berdiskusi dengan dia. Buat apa? Mendingan aku saya dukung. buka komal di komal saya sendiri. Saya membuka, saya mengkaji nih ayat-ayat yang dibangun sama si Edis. Yohanes 20 ayat 17. Nah, di situ kan ayat itu juga mengatakan bahwa ya Yesus itu memanggil Bapa itu Tuhan. Ya, coba kita kaji benar apa tidak gitu. Nah, itu lebih bagus daripada saya sibuk cari pembenaran di Edis, ngapain? Nggak ada penting. Mendingan saya beritakan kebenaran di komal saya. Suka-suka saya mau naik komal siapa, nggak ada urusan dengan kalian atur-atur saya. Oke Ya. Bu ya, izin dulu ya Bu ya. Ya, start, God bless you ya. Iya, Tuhan memberkati. Gitu. Kenapa sih kalian kalau kita bahas Edis kalian kok kejang-kejang? Kayak apa bedanya kalian dengan Kadrun ya? Kalau kita membahas nabi mereka kejang-kejang, berarti kalian tuh menganggap nabi si Edis tuh Tuhan kalian apa? Ya, terbalik apa nih? Pengikut-pengikut Edis di bawah nih, ya. Coba belajar pendalaman dulu lah firman Tuhan yang benar. Ya, saya saja nih lagi sementara kuliah online teologi karena saya nggak mau dibodohi dengan ajaran-ajaran bidat. Saya tidak Saya mau mencoba membuang waktu saya mendengar hadis dan mencoba Al-Quran dibahas terus. jawab yang di bawah Iya, teman-teman yang typing. Jadi gini, kalau kita menyampaikan ini bukan dalam rangka menjatuhkan si Edis. Yang kita kritik adalah pernyataannya. Makanya para pengikut Edis jangan selalu menganggap apa yang Edis katakan itu benar. Ya, jangan percaya membabi buta. Tetapi teman-teman kan bisa juga mencari tahu gitu loh. Apa betul yang dikatakan Edis ini atau bagaimana? Jadi jangan sekedar mengiyakan atau mengatakan Edis betul, jangan gitu. Nah, jadi yang kita sampaikan adalah meluruskan ya. Meluruskan pernyataan-pernyataan Edis yang menurut kita tergelincir. Apalagi Edis tidak membawa identitas yang jelas. Siapakah sebenarnya Edis ini? Nah, kalau saya berpendapat Edis ini sengaja tidak mau menjelaskan itu,
Karena mungkin dia menarik seluruh denom atau seluruh kepercayaan gitu loh, termasuk Islam kan gitu. Makanya Islam juga banyak mengikut dia. Supaya apa? Kalau dia membatasi diri, dia takut pengikut juga jadi terbatas kan? Begitu. Jadi teman-teman, jadi harus diuji juga pengajaran itu. Iya. Ya? Halo Harus Putri. Contoh Diuji, yang dikatakan, dikaji. apakah Yesus punya Tuhan? Kan gitu. Kalau Yesus punya Tuhan kan jadinya begini. Kalau apakah Presiden Prabowo punya presiden? Jadi diuji logikanya gitu loh. Meskipun dalih Edis adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman Muslim supaya gampang dipahami, nggak boleh begitu, nggak boleh berpendapat seperti itu, gitu loh. Pada akhirnya kan itu yang disebutkan itu tergelincir, agak menyimpang. Jangan gunakan kata dalih untuk supaya teman-teman Muslim paham, nggak begitu, masih banyak kok penjelasan yang lain. Ada juga pernyataan-pernyataan yang lain yang mendiskreditkan iman Kristen itu sendiri loh. Hamba-hamba Tuhan, doktor teologi ya nggak boleh begitu. Harus Doktor punya teologi kerendahan itu sudah- hati dong. Iya, harus punya kerendahan hati teman-teman ya. Gitu, itu sikap kita ke Edis. Nah Edis juga kan kita sudah diajak baik-baik, ayo dong, jangan obral ya di TikTok. Mari kita bicarakan di Komal Tertutup. Begitu, kan kita saling menguatkan itu kan, bukan untuk membenci, gitu, saling menguatkan, sehingga dalam penyampaian tidak menimbulkan fitnah, tidak saling menyalahkan. Dampaknya besar sekali teman-teman. Seluruh Komal itu jadi ikut ribut ya. Bagaimana anak-anak kita ya, adik-adik kita, ya. Jadi harus diluruskan. Yang pernyataan keliru kita harus benarkan. Atau kita luruskan. Seperti ini maksudnya. Begitu ya teman-teman. Kita juga tidak membenci Edis. Dia membangun narasi Yesus punya Tuhan kan penjelasannya belum begitu tuntas. Dia menjelaskan kepada Yusuf PI toh saat itu ngambang. Nah ketika itu sudah mencuat dan dibahas di room-room itu ada berapa kadrun-kadrun yang selalu naik di Komal itu DM saya tuh. Bu Lia, kami tidak perlu lagi naik di roomnya Bu Lia menanyakan Yesus itu bukan Tuhan. Edi sendiri sudah akui bahwa Yesus punya Tuhan. Mau tidak mau, saya menjelaskan lagi panjang kali lebar. Ampun dah, saya bilang ya terserah deh. Kau mau percaya Edi silakan, Yesus punya Tuhan. Kalau kami orang Kristen yang paham Tritunggal, Yesus tidak punya Tuhan karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasih ayat-ayat. Tapi kan dia bilang ayat ini dijawab lagi, kita jawab, kasih lagi jawaban gitu. Makanya saya waktu itu bilang, udah daripada chat capek juga jari ketik, naiklah di room saya, nanti kita akan diskusikan. Tapi kan mereka nggak mau, dia bilang fix Edis benar. Dia sudah mendapatkan dukungan dari teman-teman dari Islam. Nah ini siapa nih Kak Putri Ratu Parkun. Shalom Kak Putri. Setahun ini tiap hari bahas saja. Pro kontra ya. Sebagaimana JO kontra dengan Tritunggal, bukan soal itu. Tetapi pernyataannya itu harus jelas. Nah, karena ketidakjelasan itu pada akhirnya menimbulkan berbagai macam tafsir. Apalagi kalau mengklaim bahwa Yesus itu punya Tuhan, itu harus dijelaskan, gitu loh. Harus dijelaskan kenapa Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, gitu loh. Nah, kalau alasannya hanyalah untuk bisa supaya teman-teman Muslim paham, itu saya pikir bukanlah menjadi alasan dan meninggalkan kepercayaan Kristen, gitu loh. Jadi dia orang pikirkan begini, Islam, tapi dia tidak pikirkan Kristen tidak awal. pikirkan ajaran Kristen. Jadi kalau begitu pernyataan Edis, jadi seperti begini.
Jika Prabowo menjadi presiden, Prabowo adalah presiden. Apakah logis kalau kita mengatakan apakah Prabowo presiden punya presiden? Jadinya kan begitu. Itu sudah menyanggah gitu loh. Bahwa nggak mungkin Yesus adalah Tuhan dikatakan punya Tuhan, teman-teman. Ya, kalau Prabowo menjadi presiden bukan berarti Prabowo punya presiden yang lain. Begitu, karena dia sendiri adalah presiden. Yesus itulah Allah sendiri. Gitu loh. Jadi jangan bilang Yesus Allah Tuhan, kemudian apakah Yesus punya Tuhan? Jadi kita terjebak di dalam kata punya. Nah, kalau Edis menjelaskan kata punya sebagaimana yang dipahami oleh saudara muslim, jadinya keliru. Begitu teman-teman ya. Yesus itu Allah dan manusia. Makanya kita sebut dia sebagai duinatur. Bukan kadang-kadang Allah, bukan kadang-kadang manusia. Tidak teman-teman ya. Begitu. Saya pikir itu dulu ya. Mungkin dari Putri akan menjelaskan. Ya gimana? Ini Kak Putri siapa ya? Shalom, Kak Putri. Monitor Kak. Shalom. Ya, ngopi. Apa kepencet kali ya naiknya tadi? Kepencet mungkin. Pencet naik. Jadi gitu loh, kita bukan membenci orangnya, kita tidak ada urusan dengan pribadi seseorang. Yang kita di sini adalah membicarakan ajaran yang sedang dibangun atau narasi. Lebih kepada ajaran teman-teman. Jadi cobalah cerdas. Kalian jangan berpikir kita membenci orangnya, tidak ada urusan dengan orangnya. Mau dia makan di restoran ke, mau dia apa itu urusan dia. Tapi di sini kita fokus kepada ajaran. Kalian pengikut Edis nih memang kalian sudah dibutahkan bener. Kasihan. Ya. Pak Sianturi naiklah. Kenapa harus Iya, ada dibahas? juga. Kalau tidak mau dibahas jangan bangun narasi yang menyimpang. Kan begitu. Jangan bangun Andri naik narasi aja. liar kalau nggak mau dibahas. Pak Sianturi naik. Ya, ada juga Andri ini, PM. Silakan yuk. Ya naiklah di sini. Yuk, ayo. Naik yuk. Nggak usah kalian tidak- bilang nggak usah dibahas loh. Bagaimana tidak dibahas kalau bangun narasi yang liar? Ya, shalom semua, shalom. Iya, Shalom, Pak. shalom Pak Andri. Saya tidak melebar Sorry Pak ya. Sparta, Pak Sparta, Iya, saya oke. tidak membenci Anda, bukan. Coba lihatlah narasi saya tulis. Saya juga nggak bilang menghindari membenci Anda, keributan. Tunggu Pak, gantian. Narasi saya dengan kalimat saya bikin singkat sekali. Kita kelihatan seiman, tapi tidak seamin. Itu kata-kata saya. Tolong dicerca aja dulu itu. Supaya kita sebagai katakanlah komunitas Kristen ini yang ikut pengikut Kristus, jangan sampai kita gontok-gontokan satu dengan yang lain. Nanti melebar lagi. Nanti yang lain menanggapi, oh beginilah, diadu-aduin lah kitanya. Ngapain begitu? Nggak usah lah. Kita berpikir lebih cerdas lah. Gitu aja. Kalau sama Ibu Lia, saya sempat setuju dengan Anda pemikiran. Saya berteman dengan Ibu Lia, bukan baru sekarang loh, saya udah ikutin udah lama. Yang paling cocok sama si tadi si Palidara. Saya ikut mereka itu masih dalam kasus-kasus yang apa ya, lagi gaungnya mereka itu kencang itu. Kalau sekarang aja udah pada loyo-loyo, udah memahami. Kalau dulu di Komal ini, di TikTok ini yang namanya apologet, itu bukan begini caranya mereka dulu. Memang hantam-hantaman lah. Karena kita dijatuhin, kita jatuhin lagi. Kayak begitulah sifatnya. Tapi jalan yang lurus, yang benar, kebenaran lah yang kita luruskan. Kayak begitu. Ini saya diikuti, buset, udah di kalangan kita sendiri, ya.
kita Kristen, saya boleh bilang itu Kristen, tapi sesungguhnya juga bukan Kristen. Kalau saya mau katakan, cuman saya nggak mau ribut. Ya udahlah, dia orang punya keyakinan seperti itu, biarin aja lah. Itu yang saya ambil izin. kesimpulan Saya bahwa nggak dengar kita, tadi. ya kelihatan kita itu seiman, tapi tidak seamin. Itu kata kunci saya. Agar kita bernarasi nanti takutnya melebar loh gitu. Saya udah ikutin ada beberapa dari aliran-aliran di kita aja yang berbeda dengan kita. Kayak begitulah Ibu Lia. Jadi biarlah Maksudnya kita tadi lebih... saya nggak dengar sepotong karena saya terima telepon, Pak. Ya, Ini ya. ya apa yang maksudnya poin yang Bapak ingin sampaikan bagaimana, Pak? Ya karena kebetulan si Pak Sparta kan ini naikin, minta saya naik. Karena memang saya agak sedikit langsung menyebut nama Pak Sparta. Maksud saya nggak usah dilebar bernarasi yang akhirnya melebar. Takutnya justru menimbulkan masalah baru kan. Betul dong saya ngomong. Yang Tapi Babel kita- Lidara yang bagaimana yang maksudnya tadi, Pak? Nah kalau Pak Lidara itu sifatnya memang dia betul-betul menguasai baik sejarah, pengajaran, dia dan beberapa menguasai dengan bahasa-bahasa luar lah. Kalau kita juga kan masih terbatas dengan, ya katakanlah bahasa Indonesia lah. Ya jauh-jauh lah mungkin bahasa Ibrani. Kalau beliau, ya kan, seperti itu maksud saya. Jadi Baik, kita bisa juga, saya tanggapi Pak Andri? silakan. Tadi Pak Andri silakan. mengutip bahwa kita memang seiman tetapi tidak seamin. Ya, Oke, nah sekarang bagaimana saya mau mengamini Yesus punya Tuhan? saya Kan begitu setuju, Pak. Sebentar Pak. Oke. Ntar dulu saya jelaskan ya. Ya. Jadi seiman itu oke. Tetapi kita tidak seiman lah bagaimana Pak? Ya, kalau kita seiman, kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, kan begitu. Bagaimana saya mau mengamini itu? Kemudian yang kalau Pak Andri mengatakan melebar, yang saya lebarkan di mana Pak? Ingin Oke. tahu saya. Perlu saya jawab sekarang? Oke, Iya, terima silakan. kasih Pak Sparta. Jadi maksud saya begini, yang bernarasi nanti jadi melebar, saya kira Pak Sparta paham dong. Artinya yang nggak perlu kita bahas, ngapain kita mau bahas. Kalau tentang ajaran saya setuju kok. Saya jujur, hampir semua apologet Kristen itu saya senang. Tapi di dalam dia bernarasi belum tentu saya setuju juga. Contoh yang seperti tadi jadi bahasan. Ya katakanlah si Edis. Oke, di sisi lain ya dia bagi saya juga baik kok. Karena dia menyerang, bukan menyerang dia mengajar bagi yang seberang. Nah kalau bagi kita melihat itu tentunya bukan saya berarti saya setuju dia juga, enggak lah. Saya jujur, saya Tritunggal kok. Ya, jadi saya ada hal yang tak saya setuju, ada yang saya setuju. Tapi Iya. bukan berarti saya harus bernarasi lah di tempat dia atau di tempat lain. Udah saya ikutin aja lah. Si A, si B, si C, oh begini. Nah kalau setelah saya ikutin dengan kasusnya Edis itu yang terangkat, wah kan memang rame. Yang rame siapa? Kita orang Kristen Pak. Pengikut Kristus. Bukan dengan yang mereka. Kalau dengan yang mereka sudah pasti kita tidak bakal ketemu dengan mereka. Enggak, begini Pak, Ya, seperti biar itu. fokus. Tadi kan Bapak bilang kita seiman tetapi tidak seamin. Nah, jadi saya kan bilang, tidak mungkin saya amini kalau Edis mengatakan Yesus Oke, punya oke. Tuhan, oke? Ya, Saya menganggap dia itu tergelincir, makanya kita perlu luruskan. Gitu. tunggu. Jadi Sebelum kalau Bapak yang Bapak berbicara Bentar, lebih Pak. lanjut, Kalau Pak Andri mengatakan, kalau Pak Andri mengatakan melebar, saya ingin tahu saya melebar kemana. Gitu, Pak. bukan yang Artinya saya kalau kita maksud mengatakan itu begini, semacam ntar ajakan dulu, Pak, berpikir biar jelas. Pak. Takutnya kan Bapak mungkin tanpa keenakan maksudnya ya,
bernarasi nanti Bapak tidak terkontrol. Akhirnya itu yang maksud saya itu melebar. Artinya ya udah kita udah tahu kasusnya seperti ini. Nah, ngapain lagi kita bernarasi? Ya udah kita diam aja lah. Oh, yang bagus yang mana? Kita nggak boleh diam loh Pak. Pengajaran yang Enggak, tergelincir, maksud saya kita nggak boleh diam. tentang kita punya narasi. Kalau Anda mau masuk dalam sisi pengajaran, silakan. Tapi yang saya maksud itu jangan tergelincir. Omongan kita sendiri itu nanti jadi bumerang sama diri kita sendiri, Pak. Seperti Narasi itu yang maksud saya. disampaikan tadi Pak Sparta yang melebar tuh yang mananya Pak? Yang berkaitan dengan apa itu? Ya tentang bicara tentang pengajar yang Edis, kasus Edis lah yang saya katakan. Nah, seperti yang dia mana bilang, nih banyak nih tentang ya apa banyak, Atika, rumah saya tahu. apologet kah? Kita tidak perlu katakanlah. Saya jujur saya bilang di dalam narasi Edis tidak semua saya setuju kok. Cuma saya tidak berkomentar gitu ya. Paham nggak? Iya. Pak, Mendingan begini kita Pak Andri. diam. Tapi Izin dulu, Pak. tunggu saya selesai. Oh iya, oke, Saya selesai. silakan. Tapi kalau memang betul-betul itu sudah menusuk kepada kita punya pengajaran yang sesungguhnya, ya bolehlah kita bernarasi, Iya. meluruskan, membenarkan. Kalau Iya. dia salah ya salah lah. Ya sudah. Kalau menurut saya Dari tadi kita cuma seperti itu Pak pembahasannya Iya, Pak saya ngerti Andri. Pak Sparta, saya sepakat. Dari tadi cuma itu, nggak kemana-mana gitu loh. Ya. Artinya Pak Andri, kalau kita sampaikan ini, kita kan ingat juga anak-anak kita Pak dari pengajaran. Kita harus melindungi mereka dengan memberikan pemahaman supaya jangan anak-anak kita bertanya seperti yang terjadi pada Bu Lia Kristen. Kok Yesus itu kan Tuhan, kenapa punya Tuhan? Jadi kita harus luruskan ini Pak Andri. Kalau itu juga saya nggak Edis tidak setuju, sebentar Pak Andri. Pemikiran Sebentar. itu. Jadi artinya Sebenarnya dia kita punya membahas topik Bapak Sparta sebentar udah Pak dapat. Andri. Inilah kalau Saya dengar, bernarasi saya kayak dengar. begini seolah-olah kita adu argumen. Saya tidak ada maksud Tidak menjatuhkan Pak. Anda. Tidak Pak Andri begini, tolong dong saling menghargai kita ya. Supaya apa saya yang sampaikan, supaya Pak Andri tidak memahami supaya dan mengatakan saya melebar gitu loh. Makanya ditanya yang melebar itu apa? Karena dalam pembicaraan tadi kita tetap fokus. Artinya kita melindungi dari apa yang disampaikan oleh Edis. Itu menurut kita tergelincir. Kita belum bilang, saya tidak menghakimi itu sebagai kesesatan ya. Dia hanya tergelincir aja karena tidak mau menjelaskan secara tuntas gitu loh. Yang pada akhirnya apa yang disampaikan Edis menjadi pertanyaan. Baik orang-orang Kristen baru, bahkan anak kita. Nah kita melindungi gitu loh. Supaya jangan terjebak dengan kata-kata Edis. Yang itu dijadikan sebagai suatu kebenaran. Karena dia diikuti oleh banyak orang. Oke, Nah jadi oke. teman-teman, artinya begini. Tidak semua apa yang disampaikan Edis itu harus kita terima atau telan mentah-mentah. Percaya membabi buta. Jadi kita harus bijak juga. Ya, untuk memahami dan mendalami apa yang dikatakan oleh Edis, gitu loh. Kita melindungi loh orang Kristen baru, anak-anak kita, gitu Pak. Kita Oke, juga oke. tidak, kita juga Saya tidak kira lagi poinnya melakukan kan pembunuhan yang karakter. yang Tidak. Pak Setarta bicarakan kan pada intinya poinnya saya udah dapat. Jadi saya juga bukan berarti ngajak kita, ayo kita semua sesama Kristen ini mari kita berdebat, meluruskan ini. Sebenarnya tanpa kita kata bernarasi pun kita udah tahu, wah ini udah keseleo umpamanya, wah ini udah tergelincir gitu. Tapi ya paling kita bahas, kenapa kita tidak bahas secara intern aja? Kalau ini kan yang mendengar, mengikuti kita punya pembicaraan, wah sampai kemana-mana loh Pak. Itu maksud saya. Jadi saya coba menginginkan bahwa kita sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus, nggak usah lah kita ngapain sih kita mau bicara lah. Udah kita udah tahu kok. Karena saya percaya semua orang Kristen dengan narasi yang Edis buat itu kan sempat viral kan itu. Yang ngikutin itu kan banyak. Oke, Kan jadi menurut berbeda-beda Andri kita juga biarkan kita aja itu. menerima itu kan. Cuma Jadi kan kita tidak biarkan semua aja gitu punya menurut kesempatan berbicara lewat viral begini. Ya toh, Pak, ya udah kita. Pak Andri izin Pak ya, saya sebagai host yang punya ruang, Ya, yang silakan. punya komal seperti ini.
yang saya tangkap dari Pak Andri ini, kita tuh tidak usah tanggapin, kita cukup tahu saja dan diam. Bukan ditanggapin, saya nggak mau ribut-ribut lah. Iya, Sesama jadi kita gini, gitu loh, Pak. iya Pak Andri Iya. gini loh, kita tidak akan ribut dan tidak berdebat ketika ada kerendahan hati mau menerima penjelasan yang benar seperti apa. Nah, kenapa kita membahas narasi Edis di Komal ini? Karena ini sudah ya menjadi polemik bahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, terutama saya sudah tadi cerita anak saya sendiri pun juga dia sampai bertanya, "Ma, kenapa Yesus punya Tuhan? Bukannyakah Yesus itu Tuhan itu, Ma?" Nah, mau tidak mau saya menjelaskan. Nah, terus kemudian Pak, mau tidak mau juga kita ini menjadi satu topik yang kita luruskan ini, karena ketika ada saudara kita dari seberang bertanya, bagaimana menurut Bu Lia, bagaimana menurut misalnya Pak Sparta, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti benar dong Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kira-kira apa kita tanggapin atau kita diamin? Pasti kita jelaskan. Nah, karena dari tadi saudara kita dari seberang tidak ada yang naik, dan sempat Pak siapa tadi naik membahas Edis, dia berkata dia Ya, si kecewa. 12 itu. Ya, mau tidak mau kita bahas lagi tuh Pak. Intinya bahwa Saya ngerti gini Pak. kok, saya ngerti Pak. Ya. Saya ngerti kok. Nah, jadi kita tidak ada maksud tujuan mau memperkeruh. Sebetulnya tidak akan menjadi suatu pembahasan atau tidak menjadi satu perdebatan kalau misalnya Bang Edis coba dengan kerendahan hati tidak membangun narasi-narasi yang meleset. Ini kan bukan 1-2 kali yang dia bangun meleset. Ini sudah berapa kali terpeleset dan diperbaiki oleh teman-teman, dia tidak mau terima. Nah, lalu teman-teman apologet Kristen, hamba-hamba Tuhan juga sudah sempat mengajak Bang Edis untuk duduk membicarakan di Zoom. Tapi Bang Edis tidak terima. Bahkan Bang Edis menantang naik di roomnya. Nah, itu memang tidak berarti Bang Edis tidak mau menyelesaikan. Dia tetap bertahan dengan pemahaman dia. Saya sudah tangkap intinya. Kalau saya Iya. berpikir begini Bu Lia, pada umumnya yang buka room, yang jadi apologet, terutama apalagi kayak beliau kan, namanya udah besar. Kalau saya bikin simpel, saya punya cara berpikir. Selain pelajaran intinya saya tidak kesampingkan, ya. Tapi yang saya lihat di sini kan ini ada bisnisnya, Bu Lia. Iya. Kunci-kuncinya mau kemana? Mau lari ke situ, ya Iya. kan? Ya. Time is money. Kira-kira begitulah kalau saya mau pakai bahasa ini. Jadi aduh, kita mau bicara begini, ya saya juga kalau saya udah rame begitu, saya udah banyak income. Kau mau kasih hancur saya punya room ini. Nih, seperti begitu. Akhirnya apa? Nanti kan lari-lari juga kecuan gitu beliau. Jadi ngapain sih, itu maksud saya. Nah, kalau tadi ke Pak Sparta, maksud saya Pak, bukan saya menegur secara kasar sama Bapak, saya mengingatkan, maksudnya saya mengingatkan Iya, itu. maksud baik lah. Ya, ngapain sih kita mau bahas lagi? Udah biarin, semua kok udah tahu. Ya kan? Berarti kan yang kemarin-kemarin semua juga bergerak itu meluruskan ajaran itu, Pak. Ya kira-kira begitu saya punya pemikirannya. Ya udahlah, ngapain lah kita. Udah, jangankan dengan yang seberang. Makanya saya ulang lagi, jangankan dengan yang seberang. Dengan sekitar aja yang jadi pengikut Kristus itu berbeda, Pak. Kadang kelihatan kita seiman, tapi tidak seamin, Pak. Jujur saya bilang. Itu yang kalimat saya bahasakan, seamin tapi tidak seiman tapi tidak seamin. Banyak di kita ini, Pak. Jadi kalau semua kita serang mereka, kita beradu argumen, akhirnya yang ketawa, yang tepuk tangan, ya mereka lah. Saya nggak mau itu. Oke, jadi begini Pak, saya minta naik tadi karena di typing Bapak kan bilang, maaf kalau saya paham ya, salah paham maksudnya. Jadi nggak usah terlalu melebar, bernarasi. Padahal saya tadi membahas dengan teman-teman di sini nggak melebar kemana-mana kok. Saya melihat Bapak banyak bicara, maksudnya begini Pak Sparta. Sebenarnya kalau Bapak mungkin jeli dengan kalimat saya,
Oh, berarti saya udah diingatkan sama saudara saya. Ya udahlah, udah stop aja. Udah cukup mungkin apa yang dinarasikan itu kok. Nanti takut saya, oh ini Pak Sparta takutnya keenakan ngomong, nanti akhirnya ya melebar lah. Kayak begitu. Enggak sih, sejauh Pak Oh. Sparta bernarasi masih bisa terkontrol kok. Ya, kira-kira dah. Saya sih makanya saya enggak. Iya. Cuma di situ aja yang saya ingatkan, jangan sampai takut kan kita keenakan. Ya kita apalagi kita sebut inisial. Kalau saya sebenarnya pantang sama sebut inisial kok. Tapi kalau saya udah ke situ saya merasa wah baik juga. Saya ingatin aja kayak begitulah Pak. Gak apa-apa Pak. Oke, saya Sarannya kira diterima. gitu aja Ibu Lia, Pak Iya, Sparta Pak minta Andri. maaf kalau Oke, ada oke. narasi saya mungkin maksudnya aduh saya menyerang saya enggak, saya enggak begitu kok. Saya mau Oke. biar kita ada remaja lah. Iya kan? Iya, iya. Enggak salah dong kalau saya punya masukan gitu. Oh, ya Oke, nggak saya salah, kira Pak. Sama demikian sekali aja nggak loh. salah. Oke. Oke, makasih Iya, ya. Oke. Baik. Terima Iya, kasih Pak Andri. Ya, terima kasih. Oke. Saya turun aja Pak Iya, Budia, Pak. Sparta ya. Ya, makasih ya. kemungkinan juga. Selamat sore, shalom. Halo. Mungkin juga saya pamit nih ya. Iya, kita tutup dulu lah Iya. karena sebentar saya juga mau Iya, kuliah. oke. Terima kasih Oke. Pak Sparta yang sudah temani saya, Pak Raja Wali juga ya. Semua teman-teman di Taiping juga semangat ya. Jangan takut Iya. menghadapi ajaran-ajaran bidat sesat.